pernah jumpa ya, saya ucapkan salam kenal. Semoga kalian tetap semangat, kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, baiklah, rasanya langsung saja saya masuk ke materi ya teman-teman. Oke, baik. Paling tidak di dalam kegiatan ini saya ambil dua kata kunci. Jadi biar paling tidak teman-teman arahnya kemana sih kita tuh berbicara, kita diskusi atau mungkin kita ngobrol hari ini itu kemana arahnya, atau mungkin ke satu tempat atau seperti apa. Nah di sini saya ingin tampilkan dua kata kunci, yaitu komunikasi ilmiah yang pertama, kata kunci pertama, kemudian kata kunci kedua, Mendeley itu sendiri. Ya, gitu ya. Oke, ini sebagai pengantar sebenarnya komunikasi ilmiah. Kita tidak mendalam membahas komunikasi ilmiah, tapi setidaknya ini sebagai pengantar untuk teman-teman juga bisa tahu. Sebenarnya ini pengetahuan umum juga. Jadi di sini saya akan menyajikan pengertian komunikasi ilmiah. Teman-teman bisa baca di situ bahwa komunikasi ilmiah itu merupakan sebuah sistem di mana sebuah penelitian, karya tulis ilmiah, ataupun yang serupa, itu dibuat, ditulis begitu ya, kemudian dievaluasi, atau dinilai, atau mungkin diuji kualitasnya, kemudian diseminasikan, atau dengan kata lain mungkin bisa dikatakan disebarluaskan begitu ya, kemudian dipreservasi, atau dilestarikan begitu. Jadi komunikasi itu kata kuncinya ada create, evaluasi, diseminasi, dan preservasi. Itu ada 4 kata kunci. Lalu komunikasi ilmiah sendiri itu medianya apa aja sih? Nah itu bisa kita tampilkan di sini. Itu ada bisa melalui media formal maupun informal teman-teman. Oke, di sini ada media komunikasi ilmiah ya. Ini hanya sebagai pengantar saja. Ini ada dibagi kuadran begitu ya. Untuk yang vertikal itu di atas itu adalah formal, kemudian yang di bawah itu informal gitu. Kemudian yang di sebelah kiri, yang garis horizontal sebelah kiri itu non digital dan sebelah kanan itu digital. Jadi teman-teman, media komunikasi ilmiah itu sebenarnya mungkin sering kali kita temui. Misalnya e-jurnal, teman-teman pasti sering pakai itu kan, sering baca itu, elektronik jurnal, kemudian juga e-book, kemudian juga repository. Nah, itu merupakan salah satu contoh media komunikasi yang formal ya. Kemudian juga di sebelah kiri, di kuadran di sebelah kiri, itu ada jurnal yang di print, kemudian ada proceeding, ada buku, nah itu sebagai contoh saja. Kemudian di sebelah bawah itu ada website, ada blog, itu salah satu beberapa contoh untuk media komunikasi yang informal. Kemudian juga ada apa namanya, ada materi pembelajaran juga ya, itu adalah salah satu media komunikasi. Jadi sebenarnya media komunikasi ini banyak jenisnya ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ke perpustakaan begitu akan menemui banyak media komunikasi ilmiah gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini masih bingung, sebenarnya komunikasi ilmiah itu apa sih? Sekarang coba saya akan sedikit kasih gambaran. Ketika mungkin teman-teman pernah menulis sebuah artikel begitu ya, mungkin akan mempublikasi sebuah artikel di suatu jurnal begitu. Itu pasti melalui beberapa tahap tentunya, tidak apa namanya langsung tiba-tiba begitu Anda mempunyai artikel yang Anda buat sedemikian rupa langsung dikirim, disubmit gitu ya ke sebuah jurnal, langsung tim editor langsung mengokekan begitu ya, itu tidak teman-teman. Jadi pada prinsipnya komunikasi ilmiah itu melalui beberapa proses. Yang pertama di-create tadi, ditulis teman-teman tadi menuliskan kan. Menulis kemudian itu prosesnya masih panjang. Anda punya tulisan, Anda sudah membuat dengan sedemikian rupa, di apa namanya dibuat dengan mungkin dengan benar-benar teliti begitu ya.
Nah, itu baru Anda submit dulu ke tim, biasanya itu reviewer. Jadi di situ akan di-review begitu. Di-review akan oleh ahlinya yang berkompeten di bidang itu tentunya. Misalnya di prodi misalnya manajemen begitu ya. Ada tentu submit ke jurnal misalnya manajemen marketing begitu. Nah, maka artikel yang Anda buat itu masih akan direview, akan dilihat dulu, dilihat ulang sama reviewernya. Ini sudah benar belum ini? Atau mungkin Anda mencantumkan di sini sebuah mungkin teori. Ini teori sudah benar belum ini? Atau mungkin di situ semacam ada Anda mengutip. Ini bagaimana ini kutipan ini? Ini kayaknya apakah ini memadai? Apakah ini mungkin layak, sudah layak atau mungkin belum? Nah, itu di situ akan direview. Nah, di situ juga akan direvisi oleh reviewernya begitu ya. Kemudian nanti dari review kembalikan ke Anda, kemudian Anda akan mungkin disuruh mengubah gitu ya, mungkin dari semacam teori yang dipakai atau mungkin ada kata-kata tertentu yang kurang tepat gitu ya. Oke, itu nanti beberapa kali proses di review dari reviewer begitu ya. Kemudian setelah oke, mungkin beberapa kali ya tahap revisi gitu, mungkin sampai 4 sampai 5 kali. Ketika sudah oke, benar-benar oke, maka akan memasuki tahap berikutnya, yaitu adalah editing. Nah, itu nanti ada tim editor dari jurnal tersebut, kemudian akan diedit, mungkin berhubungan dengan layout, mungkin gambar, atau mungkin tabel yang mungkin apa namanya formatnya kurang sesuai, itu harus nanti akan tugasnya editor. Ketika sudah, nanti juga masih ada apa namanya step lagi, yaitu nanti untuk waktu publikasi, misalnya dalam setahun itu ada 2 kali atau 3 kali, nah itu waktu publikasinya, dia baru akan dipublikasi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin masih bingung, masa sih saya juga belum, karena mungkin belum punya pengalaman begitu ya. Mungkin nanti teman-teman akan mengalami ketika teman-teman skripsi. Jadi tentu saja ketika teman-teman membuat skripsi itu tidak serta-merta ketika Anda mempunyai gagasan, mempunyai ide begitu, kemudian langsung misalnya dari bab 1 sampai bab 5 gitu ya, atau bab 1 sampai bab 3 misalnya, langsung langsung diterima begitu saja sama dosen pembimbing, itu tidak teman-teman. Jadi itu melalui proses bimbingan. Nah, di situ proses bimbingan itu merupakan nanti akan diuji, dievaluasi, dinilai. Kemudian ketika sudah oke, baru nanti beberapa kali bimbingan begitu, revisi, baru nanti sudah bisa diujikan di ujian skripsi, baru ketika sudah oke, revisi lagi, nah baru dipublikasi gitu. Itu kurang lebih seperti itu komunikasi ilmiah. Jadi ada paling tidak ada step by step-nya gitu ya. Nah, di tampilan ini di PPT ini kita akan mulai untuk yang digambar paling atas ya, gambar kuning ya, kreasi. Itu sama sebenarnya seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi di situ ada stepnya sirkulasi sebenarnya ini, ada perputarannya ya. Dari setiap step Anda menulis itu seperti itu. Menulis Anda mempunyai gagasan demikian, kemudian masuk ke tahap evaluasi. Jadi akan dievaluasi oleh ahlinya gitu ya. Kalau misalnya skripsi atau dosen pembimbing, kalau mungkin Anda tadi yang jurnal itu ya mungkin reviewer sama editornya begitu ya. Nah, tahap evaluasi, kemudian tahap publikasi begitu ya. Dipublikasikan, sudah oke dipublikasikan melalui media online misalnya e-jurnal begitu ya. Kemudian didiseminasi. Nah, itu sebenarnya ada kaitan antara publikasi dan diseminasi. Diseminasi itu lebih ke apa ya? Bagaimana supaya informasi atau pengetahuan itu dapat diakses dengan baik begitu ya. Kemudian saya itu dipreservasi kalau misalnya skripsi itu dipreservasi itu kalau di perguruan tinggi gitu ya, itu perpustakaan. Jadi perpustakaan akan melakukan preservasi, pelestarian begitu, jangan sampai karya ini rusak, karya ini hilang atau mungkin kalau hancur nggak mungkin ya, pokoknya kalau paling tidak hilang dan ini akan lestari sampai akan digunakan kembali. Nah, reuse, digunakan kembali. Nah, nanti ketika Anda sudah selesai membuat skripsi, itu akan digunakan
mungkin akan digunakan untuk adik-adik kalian, mungkin adik angkatan, sekarang mungkin ada angkatan berapa ya, angkatan 2018 gitu ya. Nah, itu mungkin akan dipakai juga untuk angkatan 2019. Maksudnya dipakai itu misalnya ternyata mungkin di dalam sebuah skripsi itu ya, itu kan pasti itu ada tinjauan literatur tuh. Biasanya itu penelitian terdahulu itu apa namanya, sudah sejauh mana sih penelitian terdahulu. Nah, mungkin topik teman-teman sekalian yang ditulis yang sudah jadi skripsi itu mungkin sama adik kelasnya atau adik tingkatnya itu sama topiknya. Nah, makanya adik kelas itu mencoba untuk melihat. Jadi mungkin nanti dari beberapa hasil penelitian dikutipnya, kemudian penelitian si A menyatakan XYZ, penelitian si B mengatakan ABC gitu ya. Nah, itu kemudian nanti akan kembali lagi sampai dibuat ulang atau ditulis ulang sama adik kelasnya sampai ditulis kembali gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman juga kadang-kadang di sini juga jangan bangga terhadap tulisannya begitu ya, karena tulisan Anda saat ini itu sebenarnya juga apa namanya, tidak terlepas dari tulisan-tulisan yang terdahulu. Misalnya saya nih, misalnya buat skripsi, wah saya sudah skripsi, sudah lulus begitu ya, dapat nilai A gitu ya, atau A plus gitu. Uh, ini adalah hasil karya saya sendiri, itu tidak teman-teman. Anda juga jangan serta-merta bangga dengan saya tidak butuh bantuan teman-teman. Padahal di situ ada juga apa namanya penelitian terdahulu seperti apa. Dan mungkin penelitian terdahulu mungkin topiknya sama ya. Mungkin di tempat ini mungkin misalnya mungkin si A itu apa namanya berkorelasi dengan E. Nah, ternyata tapi penelitian saya mungkin ini tidak berkorelasi atau pokoknya demikian. Jadi intinya bahwa penelitian Anda yang Anda buat ini itu tidak serta-merta bahwa hasil karya Anda sendiri, tapi itu juga sumbangsih dari peneliti terdahulu, gitu ya. Itu semacam pengantar saja. Oke, webinar ini dilatar belakangi oleh, nah karena saya di perpustakaan, jadi ya mungkin sedikit banyaknya itu melihat juga penulisan daftar pustaka. Nah, di skripsi itu seringkali kita melihat bahwa penulisan daftar pustaka itu kurang benar atau kurang teratur. Nah, mungkin sebenarnya pemisahan antara nama dan tahun itu harusnya mungkin titik, tapi kadang-kadang ada yang dalam kurung begitu ya, atau mungkin ada titik koma. Nah, itu masih banyak sekali dijumpai bahwa penulisan daftar pustaka itu kurang teratur. Nah, kemudian yang kedua itu kemajuan teknologi di dunia riset ya teman-teman. Jadi kita sekarang memang apa istilahnya bisa dikatakan dipermudah begitu ya. Kalau misalnya ada hal yang mudah, kenapa kita cari masih pakai yang sulit sih? Nah, di dalam sebuah penulisan atau ketika kita menulis itu seringkali kita tuh semangat begitu ya, semangat menulis dari pendahuluan sampai bab 2, bab 3 dan seterusnya begitu. Itu semangat sekali. Tapi tidak memperhatikan nanti misalnya nanti Hamin 1 harus dikumpul begitu ya. Nah, kita tidak memperhatikan daftar pustakanya itu. Jadi, nanti aja dapus mudah sekali nanti paling tidak 2 jam sebelum dikumpul nanti baru ngurus daftar pustaka gitu ya. Nah, ternyata karena waktunya tinggal 2 jam, nah ini nggak teliti teman-temannya. Jadi mungkin cuma ala kadarnya aja ya, yang penting ada aja lah, kopi-kopi aja lah, nah, cuma daftar pustaka aja. Nah, padahal itu sebenarnya kalau misalnya eh, Anda sadari bahwa sebenarnya skripsi Anda atau mungkin artikel Anda, karena itu akan dipreservasi, akan dilestarikan, itu juga nanti bisa dibaca oleh anak cucu Anda begitu ya. Jadi mungkin ketika nanti Anda sudah menjadi, mungkin kita misalnya Anda menjadi apa ya, misalnya dosen gitu ya, peneliti mungkin sudah doktor, kemudian profesor gitu kan, dari skripsi misalnya. Nah mungkin anak cucu Anda mungkin melihat, wah ini tulisan kakek atau nenek ini kok jelek sekali ya, misalnya apa namanya, daftar pustakanya nggak bagus ya, kok nggak teratur ya. Nah itu. Jadi kalau kita mungkin kita sadari bahwa sebenarnya penulisan itu juga semacam apa ya, peninggalan nanti mungkin ketika nanti kita sudah apa namanya, sudah kita menjadi orang sukses, orang penting gitu ya, mungkin juga orang akan melihat,
orang ini sukses sih. Nah, lihat sih dulu dulu pernah nulis apa aja sih. Nah, kan seperti itu ya. Nah, kemudian juga tuntutan kinerja, jadi kolaborasi. Jadi nanti ketika kita menggunakan Mendeley, kita nanti bisa, nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Jadi nanti itu akan banyak juga orang-orang tidak hanya di Indonesia, nanti orang luar yang mungkin kajiannya mirip-mirip dengan Anda. Nah, mungkin dari situ dengan menggunakan Mendeley ini, teman-teman bisa mengajak kolaborasi nih. Oke, nanti kita akan coba belajar bagaimana kita buat grup di Mendeley ini. Mungkin ini bisa diterapkan ketika teman-teman misalnya punya dosen pembimbing, kemudian nanti di dalam apa namanya share artikel itu bisa lewat Mendeley, ya. Nah, ini dunia tanda pada satu fleksibel ya. Jadi tadi yang tadi saya katakan bahwa teman-teman bisa apa namanya bisa berkenalan dengan mungkin dari apa topik yang sama, mungkin teman-teman punya topik tertentu, kemudian ada orang luar negeri misalnya juga yang topik itu mirip-mirip dengan Anda. Nah, mungkin sama-sama tertarik begitu, kemudian kolaborasi bisa menulis bersama begitu ya. Nah, itu. Jadi hubungannya kira-kira tadi komunikasi ilmiah dengan nanti Mendeley ini apa? Nah, hubungannya memang di Mendeley ini penekanannya itu untuk yang workshop saat ini itu adalah memang mengenai penulisan daftar pustaka. Jadi memang daftar pustaka atau bibliografi itu memang sangat penting teman-teman. Jadi mungkin ada ahli tertentu atau mungkin profesi pustakawan begitu ya bisa melihat jejak dari penulisan Anda begitu melalui citasi, misalnya di tahun ini buku yang punya disitasi itu bukunya penulis siapa sih, yang nulis siapa sih, nah, atau mungkin jurnal itu jurnal mana sih yang banyak disitasi, yang banyak digunakan sama para penulis, nah begitu. Jadi paling tidak teman-teman bisa ngerti antara hubungan nanti komunikasi ilmiah, kemudian juga hubungannya dengan penggunaan Mendeley ini ya. Nah, mengapa Mendeley? Nah, ini Mendeley dikembangkan oleh Elsevier. Nah, teman-teman pasti tahu ya, Elsevier itu merupakan salah satu penyedia informasi terbesar di dunia. Nah, itu banyak itu. Banyak database-nya, juga banyak jurnalnya, ribuan, mungkin mungkin bahkan jutaan mungkin ya. Sebenarnya juga ada selain Mendeley juga namanya EndNote, tapi Mendeley itu lebih populer karena Mendeley ya pertama gratis gitu ya. Nah, ini gratis hingga 2 GB. Ini 2 GB ini tahun 2018 kemarin ya, saya juga belum ngecek ini. Untuk tahun ini apakah ada penambahan apa namanya storage lagi apa enggak. Nah, paling tidak 2 GB ini ketika, kalau Anda menyimpan artikel gitu ya, misalnya e-jurnal begitu, satu jurnal paling tidak ya kita anggap 200 MB gitu ya. Bisa dikalikan sendiri ketika 202 GB dibagi 200 MB. Itu bisa mungkin sampai ratusan gitu ya, ratusan artikel begitu. Nah, ini mengapa Mila juga multi platform, tapi untuk saat ini kita workshop saat ini kita pakai yang desktop ya. Nah, ini ada desktop dan juga versi online-nya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk keperluan citasi, membuat apa namanya perpustakaan online begitu ya. Kita bisa buat grup. Nah, kita juga ada ketika nanti kita pakai Mendeley, kita sudah memasukkan apa namanya referensi di Mendeley. Nanti suatu ketika atau mungkin beberapa saat tertentu ataupun 2 minggu sekali gitu ya, sama Mendeley itu akan otomatis kita dikirim email. Jadi mungkin kalau saya nih misalnya saya di bidang bibliometrik kan, ketika saya sudah mengupload referensi semua di Mendeley kan nanti kan ada diupload tuh kan. Nanti suatu ketika nanti akan dikirim email, nanti saya coba saya tunjukkan ya, akan dikirimkan email jadi semacam saran gitu ya, saran bahwa ini loh apa namanya artikel ini ternyata juga
mempunyai kemiripan dengan topik kamu. Nah, silakan baca. Jadi gitu. Nanti akan ada sarannya nanti. Jadi intinya di sini banyak manfaatnya, banyak fungsinya gitu ya. Nah, oke teman-teman mungkin nggak apa-apa sambil ngopi ya, sambil nyantai gitu, atau mungkin bangun tidur sambil sarapan, nggak usah kaku gitu ya, sambil kita sama-sama belajar. Nah ini kemudian kita masuk ke dasar-dasar Mendeley. Nah sebenarnya nanti step pertama kita nanti akan instalasi dulu ya. Kemudian nanti paling tidak kita nanti akan belajar untuk membuat library, kemudian mengelola dokumen, nanti kita coba membuat daftar pustaka. Nah ini saya rasa teman-teman yang ditunggu-tunggu ini ya. Nah ini nanti kita akan mencoba membuat grup gitu ya, dan kita akan share dokumen. Seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya kita misalnya tapi dengan catatan dosennya mau gitu ya. Jadi Pak kita jangan pakai email yuk, misalnya kita pakai Mendeley aja. Kita bisa share ini kok. Misalnya saya punya referensi eh, apa namanya eh, Bapak bisa baca referensi bacaan saya, misalnya seperti itu. Ini juga biasa sebagai alternatif gitu ya. Nah, ini untuk step by step-nya, nanti pertama kita nanti akan registrasi dahulu, registrasinya online, jadi memang teman-teman memang sangat disarankan sekali kalau koneksinya lancar. Kemudian nanti kita akan downloadnya ini, download masternya gitu ya, master desktopnya. Baru setelah kita registrasi, download, baru kita ke penggunaan. Di registrasi nanti cukup mudah, nanti kita akan coba belajar. Kemudian di download ini nanti memang besaran masternya itu memang lumayan besar, besaran berapa ya? Tapi di bawah 100 MB sih, 100 MB ya, oh, 100 MB kayaknya. Nah itu nanti mungkin nanti di workshop ini rasanya tidak mungkin kalau misalnya kita akan menunggu sampai selesai download gitu ya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri di rumah gitu ya, bisa praktek sendiri, kemudian nanti bisa kita share materinya, nanti juga teman-teman bisa praktek di rumah, harapannya nanti bisa 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 memakai Mendeley ini ya. Nah teman-teman mungkin juga di sini teman-teman ada yang sudah pernah pakai Mendeley, kayaknya banyak juga sih sudah pakai Mendeley, jadi paling tidak sudah registrasi, sudah download, sudah satu langkah lebih maju, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah sama sekali buka Mendeley begitu ya. Nah, sekarang silakan teman-teman langsung saja buka tab baru di mesin pencarinya. Klik aja www.mendeley.com. Ya, coba saya akan tampil ya di sini ya. Nah, mudah-mudahan lancar internetnya. Nah, itu kan teman-teman akan masuk ke antarmuka seperti ini ya. Jadi kita nanti akan coba mendaftar dulu, registrasi dulu. Nah, kebetulan nih saya sudah mendaftar, jadi tidak perlu mendaftar lagi. Coba nanti teman-teman langsung klik ini ya, atau ini bisa juga. Nah, create a free account. Nah, di sini. Nah, ini nanti akan tampil kalau di sini kan. Nah, ketika nanti sudah klik tadi ya, create a free account. Nah, nanti akan tampil tampilan semacam ini. Kurang lebih seperti ini, nanti biasa isi alamat email pribadi, tentunya alamat email pribadi ya, jangan alamat email teman, karena nanti akan bingung emailnya sudah dipakai ini, nggak bisa daftar Mendeley ini. Kemudian nanti klik continue begitu, nah, nanti akan muncul tampilan terusnya seperti ini. Nah ini karena saya sudah mendaftar ya teman-teman ya, jadi saya sudah otomatis ini saya pakai email pribadi saya, tinggal sign in nanti ya.
Nah, sudah. Saya ulangi sedikit lagi. Teman-teman silakan buka mendaily.com, kemudian pilih create a free account. Sudah, saya rasa teman-teman cepat ngikutinya nih karena generasi milenial pasti cepat nangkep. Nah, kemudian setelah masukkan alamat email, pilih continue begitu ya. Nah, setelah itu silakan isi nama Anda juga otomatis ya, bukan nama teman juga ini. Kemudian nama silakan buat password, kemudian register. Biasa, mudah kok, mudah. Tidak ada yang sulit ya. Oke, rasa cukup yang itu. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke link berikutnya. Nanti kita pilih profesi kita. Nah, karena saya sebagai pustakawan, saya pilih librarian. Kemudian kalau apa namanya, karena saya ya bisa dikatakan keilmuannya itu ilmu sosial gitu ya, saya masuk ke social science. Nah, jadi setelah nanti pilih profesi, kemudian pilih keilmuan, kemudian pilih continue to Mendeley. Teman-teman sekali lagi ya, karena di sini saya sudah mendaftar sebagai Mendeley, jadi saya hanya menampilkan cara-caranya saja. Teman-teman nanti bisa ikuti. Ya. Nah, sudah ya, itu tadi teman-teman bisa langsung praktek juga. Jadi sekali lagi saya tidak mencoba melalui mendeley.com karena saya sudah mendaftar. Jadi saya ingin menampilkan saja step by step-nya. Nah, setelah itu ketika nanti sudah sosial science ini saya pilih ya, teman-teman ya mungkin kalau profesinya mungkin mahasiswa ya, mungkin ya student yang ini ya, yang nomor satu ini ya. Doktoral bukan, master juga bukan karena masih S1. Atau bisa, oh sudah ya, kalau postgraduate nggak mungkin ya. Oke, kemudian masuk di sini, continue to Mendeley, langsung saja. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Akan tampil seperti ini, kemudian get reference Mendeley. Ya. Nah, itu nanti kita akan download otomatis. Coba ini saya masuk di akun saya. Nah, nanti ketika Anda sudah masuk di sini, otomatis Anda sudah punya akun nih. Jadi sudah ada namanya Anda di sini. Kalau punya saya nih kan di sini kan ya, tampil ya. Ini kita sudah punya akun kan. Tapi apa namanya? Kalau Anda belum download, Anda harus download dulu. Nah, itu mungkin memakan beberapa waktu gitu ya download otomatis ya. Nah, dan setelah ini nanti akan diarahkan ke ini sekali lagi ke download ini. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, seringkali master yang disiapkan Mendeley ini, bukan seringkali sih, itu pastilah yang terbaru. Jadi seringkali ditemui ketika kita install Mendeley yang terbaru ini nggak support dengan laptop kita. Nah, misalnya laptop Anda sudah ya mungkin apa ya, ya levelnya mungkin ya bisa dikatakan kurang baru gitu ya. Nah, mungkin nggak apa belum tentu juga support dengan ini dengan apa namanya dengan yang master yang disiapkan Mendeley ini. Tapi jangan khawatir teman-teman. Saya coba di sini saya punya masternya untuk versi bawah gitu ya. Silahkan teman-teman klik di sini atau copy link ini. Nah, nanti di situ nanti download salah satu ya. Kalau saya sarankan sih ya yang apa namanya yang level yang paling bawah gitu ya. Nanti teman-teman saya buka linknya ya. Saya kopikan di sini. Nah, sekali lagi bahwa di Mendeley ini di yang kita download yang tadi saya jelaskan tadi itu adalah bawaan yang versi terbaru tentunya. Nah, seringkali apa namanya Mendeley ini nggak support dengan laptop kita. Nah, makanya saya punya alternatif. Saya sudah menyiapkan link juga. Nah, ini nanti Anda buka buka ini link ini ya, copy aja di tab
baru gitu ya. Kemudian Anda taruh di sini. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa versi gitu ya. Memang ukurannya lumayan besar, ada yang 20-an sampai 50-an. Nah, saran saya mungkin cari yang ini aja, ambil yang sedang-sedang aja, apa versi 17 atau 16 gitu ya. Karena nanti kalau kita versi tinggi-tinggi takutnya juga nggak support gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman download biasa, klik aja gitu ya. Nah, langsung download gitu. Nah, memang ini memakan banyak waktu gitu, tapi rasanya tidak tidak apa namanya, tidak memungkinkan kalau harus menunggu selesai download. Jadi di workshop ini saya akan coba paparkan langkah-langkahnya saja. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri ya. Nanti kita share materinya. Oke, nanti jadi sudah kita download ya, biasa. Nah, kemudian kita install. Biasa kok cara installnya. Kita pilih master tersebut, kemudian kita apa namanya, kita install gitu ya, kita run gitu ya. Nah, sudah. Nah, ini saya anggap sudah masuk kepada Mendeley, jadi udah berhasil install gitu ya. Nah, saya sekarang masuk ke Mendeley saya. Oke, ya teman-teman ya. Jadi silakan tadi saya ulangi lagi, saya berulang-ulang supaya jelas. Nah, teman-teman tadi silakan download dulu, baik itu yang versi terbaru yang ada di sini, yang ada di sini, ya, yang ada di Mendeley ini, atau versi di bawah itu. Nah, dengan cara memilih atau mengklik, nah ini, mengklik link ini. Nah, saya sudah siapkan di Google Drive saya. Nah, ini sama sebenarnya. Nah, teman-teman tinggal silakan pilih. Kalau saran saya yang sedang saja, yang versi 17 saja. Nah, itu yang bawah. Nanti kalau misalnya ini nggak berhasil, ya turun lagi versi 16. Nah, kalau 16 nggak berhasil, ya mungkin kita coba versi 12. Tapi biasanya jarang. Kalau tidak, versi yang sedang gitu, biasanya sudah bisa. Gitu. Jadi silakan teman-teman coba ini, kemudian di-download, kemudian di-install biasa, double klik atau di-run gitu ya. Dia nanti akan masuk ke interface Mendeley desktop-nya. Oke, nah teman-teman tampil ya di sini ya. Ini sih karena saya sudah pakai Mendeley berapa ya? 2 tahun yang lalu kayaknya ya, 3 tahun yang lalu. Jadi lumayan sudah banyak ini. Oke, jadi ini tampilan Mendeley seperti ini ya. Nah, nanti kita akan belajar apa saja. Oke, kita balik ke materi dulu. Nah, ambil ya. Sekarang kita akan coba membuat folder ya. Jadi mungkin teman-teman akan membuat folder tertentu untuk misalnya apa ya, skripsi gitu ya mungkin ya. Nah, oke, kita akan praktek langsung ya. Oke, di sebelah kiri itu ada pilihan, nah, create folder ya. Kalau ini sih ini punya saya yang sudah lalu gitu ya. Nah, create folder, misalnya kita apa ya, kita kasih nama skripsi ya, skripsi, skripsi gitu aja ya. Oke, gampang lah. Nah, kita sudah punya folder, kalau ini kan punya saya yang sudah dulu ya gitu ya. Deskripsi, oke. Nah, kita sudah membuat folder, kemudian kita buka materinya lagi. Kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nah, kita coba akan praktek memasukkan file artikel ke dalam Mendeley. Nah, tentu saja teman-teman sudah menyiapkan file nih. Nah, kita akan memasukkan file itu yang tentunya bentuknya itu elektronik ya. Karena kalau bentuknya buku, nggak mungkin dimasukkan. Kalau buku nanti kita akan belajar, coba kita memasukkan bibliografi atau metadatanya ya. Oke, kita anggap di sini ibaratnya saya punya apa namanya, saya mau memasukkan file di sini ya, di sini ya. Itu saya sudah coba siapkan. Nah, ini file saya ya. Oke, ini
saya siapkan beberapa 5 gitu ya, 5 artikel mungkin yang akan saya simpan. Biasa kok, tinggal ini saja, kemudian bisa kita drag, coba bisa nggak di drag? Nah, bisa teman-teman ya. Nah, caranya tadi itu teman-teman bisa pilih artikel yang yang teman-teman punya gitu ya, langsung digeser gitu, kemudian masuk di Mendeley, atau juga bisa dengan cara misalnya ini saya hapus ya, saya hapus dokumen dengan cara seperti ini, mod ya. Nah, bentar. Dengan cara add file biasa, kemudian di mana letak Anda menyimpan apa namanya, wah, jadi kelihatan nih folder saya gitu ya. Oke, ini saya pilih 5 artikel gitu ya, saya open, nah otomatis gampang, nggak mudah. Biasa ketika Anda import file gitu ya. Oke, selesai, kita sudah masuki tahap 2 tahap, tadi tahap membuat folder, juga sekarang memasukkan file. Sekarang supaya lebih teratur, sekarang kita mau apa? Oke, tadi sudah add file, kemudian tadi ya, kita ini tadi ya, sudah termasuk, ya, ini cuman contoh saja, kita punya file, nggak apa-apa, apakah itu mau 10 atau 50, nggak apa-apa, tadi cuma saya sebagai contoh, saya siapkan 5 saja. Nah, kemudian kita akan membuka di Mendeley. Oke, saya kembali lagi ke Mendeley Desktop. Mungkin saya pilih di sini satu artikel gitu ya. Nah, ini kita double klik saja begitu, langsung otomatis seperti PDF gitu ya. Nah, inilah Mendeley, tidak perlu kita install PDF begitu, tapi dengan kita double klik dia akan otomatis gitu ya. Nah, saya pilih ini misalnya ya. Nah, misalnya ini kebetulan yang saya pakai ini adalah artikel saya yang saya pakai sebagai contoh. Dia akan otomatis gitu teman-teman ya. Ya, teman-teman tidak perlu untuk apa namanya buka lagi, buka PDF gitu ya. Tapi ketika teman-teman sudah apa namanya nyimpen di sini otomatis begitu ya, langsung buka gitu ya. Nah, mungkin teman-teman dari misalnya ya, misalnya tertentu misalnya ya di sini. Mungkin teman-teman akan membuat highlight gitu ya. Mungkin saya ini kayaknya mau ini deh misalnya, kayak sayanya pengen baca ini, kita blok aja, mungkin teman-teman mau highlight ya, nah, mungkin highlight tag, nah dia akan bisa di situ, itu akan kesimpan teman-teman. Ketika kita tutup gitu ya, kita buka lagi, nah di situ mungkin teman-teman apa namanya pengen nanti akan mengutip kalimat tertentu gitu ya, jadi teman-teman bisa nanti bisa highlight untuk menandai gitu ya, menandai mana yang kira-kira akan diambil gitu. Nah, caranya tinggal misalnya saya pilih ini misalnya ini kemudian akan highlight, dia akan seperti ini, akan ada highlightnya ya. Oke, itu sudah selesai, kemudian tadi sudah bisa ya, kemudian selanjutnya kita mau belajar apa nih, membuka artikel tadi sudah, kemudian saya tampil sudah, artikel tadi sudah bisa. Nah, memberi tanda tadi ya, memberi tanda tadi sudah, kita mungkin mau mengutip kalimat itu atau bagaimana. Nah, sekarang kita akan membuat web importer. Oh, satu lagi teman-teman, tadi mumpung ini satu topik. Oke, ini kan yang saya masukkan tadi kan e-jurnal gitu ya, artikel yang mungkin teman dapat dari internet atau mungkin dari jurnal online gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin memasukkan buku yang tercetak gitu ya? Misalnya nih, saya belum ngambil contoh nih, maaf ya, bentar ya. Maaf teman-teman. Misalnya nih, saya punya buku ini, saya pakai pakai juga buku ini kan. Nah, jadi
Nah, kalau buku ini tentu saja tidak bisa kita masukkan ke dalam sini secara full gitu ya, karena tidak mungkin. Atau mungkin kalau kita mau scan juga kayak nggak mungkin gitu ya. Nah, caranya kalau buku buku teks ini atau buku cetak ini kita hanya bisa memasukkan apa namanya bibliografinya saja. Nah, coba kita cara memasukkannya, coba ya. Nah, kita misalnya di sini kita pilih kita tetap di folder skripsi ya. Nah, kita masuk di sini. Nah, di sini akan tampil di sini kan tadi add file untuk yang elektronik gitu ya. Kemudian ini tadi untuk buat folder, untuk lihat folder. Nah, kita entry manual. Nah, klik saja. Nah, di situ akan tampil ya teman-teman. Nah, karena ini tipenya adalah buku, kita pilih saja buku gitu ya. Misalnya ini sebagai contoh saya praktek ya. Misalnya metode numerik. Metode numerik. Oke, ini pengarangnya saya biasa ketik biasa ini Rinaldi Munir gitu ya. Oke, nah, tahunnya ini tahun 2003 gitu ya, 2003. Kemudian abstraknya nggak perlu teman-teman, karena ini kan nanti tujuannya sebenarnya kita nanti akan membuat daftar pustaka kan, jadi abstrak nggak perlu. Kemudian ini juga nggak perlu, kata kunci juga nggak perlu sebenarnya. Kemudian nah, kota ini perlu, misalnya di kota Bandung ya, Bandung, karena ini kita kasih edisi satu ya, edisi satu gitu. Kemudian kalau kita mau melengkapi juga boleh saja sih, termasuk tadi yang kata kunci atau mungkin yang lainnya gitu. Penerbitnya ini BI Obses. Bukan nih, penerbitnya Informatika. Nah, ini URL kan nggak mungkin nih, karena ini URL-nya ini, karena kita kan buku tercetak kan, nggak mungkin ada URL, nggak ISBN. Kalau kita mau masukin nggak apa-apa, tapi karena di daftar pustaka itu biasanya tidak ada ISBN. Nah, kecuali kalau apa ya, kalau proceeding atau jurnal itu mungkin bisa dimasukkan ISSN-nya, tetapi kita nggak perlu lah ya. Oke, jadi kita tadi udah masukin tipenya tipe buku, kemudian judul, kemudian kota Bandung, kotanya Bandung edisi satu, terbit informatika, sudah gitu aja, save gitu ya. Nah, kita akan melihat bibliografinya di sebelah kanan. Nah, itu ya. Nah, itu nanti ini akan berguna sekali nanti ketika kita membuat daftar pustaka nanti tadi ya, nanti kita akan coba praktek. Nanti dia akan memanggil otomatis semua data ini ya. Oke, itu tambahan saja. Sekali lagi ini untuk yang buku tercetak itu caranya kita hanya bisa memasukkan bibliografi atau kita sering sebut juga metadatanya. Jadi tidak mungkin kita memasukkan buku ke dalam nilai ini. Nah, nanti kalimatnya kita manual, jadi kita baca gitu ya. Kita nggak bisa blok tentunya karena ini tercetak ya. Jadi misalnya apa namanya saya mau mengutip halaman ini nomor paragraf sekian gitu kan. Nah, kita ketik aja misalnya pendapat sini mengatakan bahwa ABCD itu adalah PGZ gitu ya. Nah, nanti baru kita kita pakai untuk data pustaka. Tapi nanti kita akan coba. Untuk tambahan sebelum kita step berikutnya itu ya. Kita balik lagi ke materi. Nah, ini kita akan membuat web importer. Nah, web importer ini salah satu fungsinya itu untuk ketika mungkin kita buka web gitu ya. Misalnya contoh kita buka apa ya? Buka Kompas gitu ya, kompas.com. Nah, nanti ketika kita ngutip begitu ya, ketika nanti kita akan mengutip misalnya kita pilih apa ya? Inilah misalnya.
kita beli satu berita. Nah, kita mungkin akan mengutip beberapa kalimat itu di dalam website, di dalam ini kebetulan Kompas yang saya buka, misalnya gini, nanti otomatis akan keluar apa namanya semacam tombol nanti ya. Nanti itu akan otomatis Mendeley ini akan mengambil link ini, akan mengambil link ini. Jadi teman-teman nggak perlu ngopi lagi, nggak perlu copy paste lagi link ini. Jadi otomatis nanti. Nah, caranya nanti akan kita coba. Nah, caranya, oke, ya kita masuk di Mendeley-nya. Nah, caranya kita pilih menu tools, kemudian, nah ini kebetulan saya tadi sebenarnya sudah install, tapi karena ini untuk praktek saya akan install lagi dan kita akan coba. Nah, kita pilih ini web importer gitu ya. Kemudian nah, dia akan membuat tab baru begitu. Nah, akan seperti ini. Kalau teman pakai Google Chrome, langsung saja pilih merah ini yang web importer for Chrome ini. Nah, dia akan, oh kebetulan saya sudah ini ya, sudah ada ya. Hapus dari Chrome. Coba saya hapus dulu lah. Saya hapus, nanti kita coba praktek. Nah, karena ini udah dihapus ya teman-teman. Nah, teman-teman belum pernah install ya, jadi saya ulangi. Menu tools, kemudian install web importer, nanti dia akan mengarahkan ke link. Tentu saja harus koneksi internet ya teman-teman ya. Kemudian lihat web. Nah, ini dia, kita tambahkan Chrome biasa. Tambahkan Chrome, add extension. Oke. Nah, ini nanti akan otomatis ya. Nah, kalau ini sudah berhasil, itu pasti nanti di sini. Oh, ini kok masih belum. Coba kita sinkronisasi dulu. Ya. Jadi seringkali kalau misalnya kita melakukan perubahan, entah itu nambah artikel atau mungkin apa gitu ya, teman-teman bisa sinkronisasi dulu untuk update terbarunya. Sebentar, ini masih proses. Oh ya teman-teman, eh, juga tambahan juga. Tadi kan teman-teman sudah daftar nih kan di online di Mendeley ini. Kalau teman-teman sudah bisa berhasil untuk daftar ini tadi, nah jadi kita mempunyai dua apa namanya punya dua perpustakaan gitu ya bisa dikatakan gitu. Jadi perpustakaan pertama yang di desktop ini, jadi ini filenya itu ada di harddisk memori harddisk komputer kita. Nah kalau yang di sini itu adalah harddisk bukan harddisk itu kuota storage di Mendeley ini yang tadi saya bilang 2 giga tadi ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri. Nah dia akan mengeling ke library yang online-nya. Nah, teman-teman tadi kan kita lihat ya, kita tahu bahwa tadi di sini yang di desktop, versi desktop, tadi saya membuat apa namanya, membuat folder gitu ya. Kemudian saya unggah beberapa artikel ini tersimpan di harddisk kita, di laptop kita. Tapi kalau kita sudah sinkronisasi begitu ya teman-teman ya, tadi kan saya sinkronisasi begitu, dia akan otomatis nyimpan juga di web ini kita, di apa namanya, di akun kita. Nah, skripsi ya. Nah, ini kita ada folder di sini. Nah, sama teman-teman tampilannya ya. Jadi, sekali lagi kita punya dua perpustakaan. Ketika kita sudah mendaftar, kita punya space untuk perpustakaan kita. Kita bisa pakai dua-duanya ini. Kita punya yang versi desktop, kemudian yang versi online. Sama teman-teman. Ya. Nah, itu juga ternyata juga ada PDF-nya. Nah, ya.
Itu sedang proses ini, lagi proses. Jadi sama teman-teman. Oke, kita 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 back ya. Kita balik lagi yang ke web importer tadi. Rupanya masih belum berhasil. Kita coba lagi. Sebentar. Ini sudah ini sebenarnya. Oke, kita coba ya. Yang kompas tadi, apakah ini muncul? Nah, coba ya. Muncul ini. Kita belum berhasil. Ya teman-teman ya. Tambahkan ke Chrome sudah. Harusnya udah bisa ini harusnya. Oh ini gambarnya. Tapi nggak muncul teman-teman. Seharusnya karena ini sudah selesai install. Ini sudah di sebelah kanan saya sudah ada gambar web importernya. Tapi ketika diklik rupanya masih gagal ya. Coba nanti kita coba nanti setelah nanti ya. Kita coba di akhir nanti coba ya. Jadi intinya bahwa web importer ini tujuannya adalah ketika nanti kita buka misalnya berita gitu ya, kita akan ngopi beberapa kalimat gitu, kemudian kita copy di tulisan kita gitu, hanya di Word. Wah, ini lemot. Nah, ketika kita misalnya ambil beberapa kalimat gitu di tulisan, bentar, komputer saya yang lag ini teman-teman. Ya, klik yang lain ini. Oke, saya ulangi. Jadi, ketika kita buat nanti kita ingin mengutip beberapa kalimat begitu, kita pakai web importer ini, harusnya ini ketika diklik, langsung dia muncul di sini, termasuk citasinya, nah itu otomatis gitu ya. Tapi nanti kita coba nanti di akhir coba ya. Oke, kita tinggalkan dulu untuk yang web importer, kemudian kita coba untuk yang ya. Nah, harusnya seperti ini teman-teman. Harusnya ketika ini sudah berhasil, web importernya ini akan keluar seperti ini. Tapi ini tadi gagal. Tidak masalah. Kita akan coba cari yang lain. Maksudnya kita coba step yang lain ya. Nah, kita juga coba melakukan pencarian artikel. Nah, kita mencari artikel misalnya di sebelah kiri ini kita akan cari berdasarkan pengarang misalnya. Nah, ini dia akan otomatis mengumpulkan nama-nama, kemudian publikasi, nama publikasinya. Jadi cukup mudah teman-teman ya, atau dengan cara kita ketik saja, misalnya di sini misalnya kita mau masuk. Nah, dia akan otomatis seperti mesin pencari gitu ya. Nah, akan otomatis mencari ada kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata ini. Oke, itu sudah melakukan pencarian sudah, kemudian, nah ini yang penting ini untuk kita nanti akan coba untuk membuat daftar pustaka, tapi kita coba install dulu untuk plugin-nya. Nah, untuk install plugin itu biasa kita balik ke tools tadi. Nah, kita install nah untuk install ini teman-teman harus menutup Word-nya dulu. Kita tutup Word-nya dulu ya.
Oke. Mohon maaf ya teman-teman, ini ternyata. Nah, oke. Saya ulangi. Kita akan coba untuk install plugin. Ini tujuannya untuk supaya kita nanti bisa membuat kutipan gitu ya. Klik saja, tools, kemudian pilih. Nah, ini kita diinstal. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Sudah berhasil. Kalau dia hasil, coba kita tadi buka webnya. Sebentar. Iya. Ya, sambil menunggu, saya ulangi. Nah, kita coba pilih tools, pilih menu tools, kemudian install MS Web plugin. Nah, jadi bisa dikatakan atau dengan kata lain bahwa ada integrasi antara Word Anda dengan Mendeley. Nah, coba kita buka. Ini saya klik tadi. Nah, di sini coba Anda buka. Ini masih muter-muter ya. Nah, bisa Anda buka di sini menu referensi, reference gitu ya. Nah, ketika Anda sudah berhasil melakukan plugin, di sini akan ada gambar Mendeley. Di sini ada, pokoknya di sini ada bagian untuk insert citasi, kemudian untuk membuka Mendeley. Nah, itu ketika Anda sudah berhasil untuk tadi itu, apa namanya, menginstal plugin, itu akan otomatis dibuat seperti itu. Jadi Anda sudah berhasil berarti ya kalau seperti ini. Kemudian coba kita akan cara membuat kutipan. Oke, nah ini rasanya yang ditunggu-tunggu nih misalnya ya. Misalnya ada sebuah materi ya, atau sebuah artikel gitu ya, kan biasanya ada pendahuluan, kemudian apa ya, tinjauan literatur. Jadi biasanya berisi penilaian pertama, nah, mungkin pertama ya. Oke, mungkin di sini Anda juga buka Mendeley Anda. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi mungkin bacaan referensi Anda sudah disediakan semua, sudah dimasukkan di sini ketika Anda ingin membuat skripsi. Misalnya saya ingin mengutip ini misalnya, mengutip sebuah kalimat ini. Tapi tentu saja jangan ini ya, jangan apa benar-benar copy paste ya. Sebisa mungkin Anda melakukan apa namanya itu untuk diimprove mungkin di dengan intinya sama tapi dengan bahasa yang lain gitu ya. Kemudian seperti ini misalnya. Nah, praktek penciptaan bla 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 gitu ya. Nah, Anda ingin memasukkan citasi di sini. Caranya segini aja. Nah, insert citasi, kemudian Anda pilih tadi yang mana. Jadi kita tinggal pilih saja. Kemudian tadi milih di tadi artikel yang mana tadi? Artikel yang analisis pemustaka ya. Iya. Oke, caranya nah, teman-teman ya, bisa lihat ya prosesnya ya. Saya ulangi lagi ya. Misalnya Anda ingin mengutip kalimat ini nih, kalimat yang tadi saya, nah ini ya, ini jepret-jepret sampai titik ini kan. Nah, Anda mau membuat citasinya di situ, mau membuat apa namanya, citasi atau anotasi, apa namanya, anotasi gitu ya. Nah, caranya saya ulangi ya.
Ini dihapus saja. Kalau manual kan misalnya ada ketika misalnya kan Anda misalnya Kriswanto gitu 2019 atau Anda membuat manual gitu. Nah, karena kita sudah pakai Mendeley, nggak perlu teman-teman saja investasi kemudian cari, misalnya kita cari untuk yang My Library kan, kemudian kita cari bisa go to Mendeley-nya. Nah, ini kan, ini berarti yang kita pakai itu adalah ini tadi, yang artikel ini. Nah, langsung saya ulangi, citasi, kemudian kita cari saja, kita pilih OK. Nah, dia akan otomatis, oh, maaf, perlahan. Ini, OK. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nah, OK, misalnya dua, misalnya nih ya, misalnya yang kedua, kita juga mau cari lagi nih, kita juga buka Mendeley, misalnya ini tadi, kita misalnya ambil satu kalimat gitu ya, nah, misalnya seperti ini, kita copy juga di Word kita, tapi kalau kita cara mengutip yang benar, ya sama-sama sama dengan referensi pertamanya harus pakai tanda kutip ya teman-teman ya. Nah, caranya biasa seperti ini. Kemudian kita cari saja artikel tadi, kan pakai mesin mencari tadi. Kemudian, nah ini, nah dia akan otomatis ya, bisa terpilih di sini. Oke, kita coba beberapa ini ya. Cepat-cepat saja, misalnya juga ini, misalnya saya ini untuk percepat saja ya. Jadi kita akan coba nomor 3 gitu ya teman-teman ya. Kita akan nanti paling tidak membuat tiga ini ya, tiga kutipan begitu. Teman-teman bisa langsung saja nanti ini artikel yang tadi mana yang ini. Oke, kebetulan ini sama nama saya semua saja nih ya, nggak apa-apa. Oke, paling tidak kita sudah punya tiga kutipan ya. Kita sudah mengutip tiga kutipan atau tiga kalimat ataupun juga paragraf. Nah, caranya kita misalnya ini udah di bab 5 misalnya daftar pustaka ya teman-teman ya. Daftar pustaka. Nah, teman-teman tidak usah repot-repot misalnya daftar pustaka otomatis misalnya ya. Misalnya ketik nama Kriswanto, misalnya Komarudi, misalnya terus titik koma siapa. Nah, misalnya ini nama kedua, nama ketiga, nama keempat dan seterusnya tidak usah repot-repot tentunya ya. Langsung saja kita masih di menu reference, kemudian kita pilih menu insert bibliografi. Coba kita berhasil nggak kita coba ya. Nah, teman-teman otomatis ya. Nah, teman-teman otomatis ya teman-teman ya. Jadi otomatis yang ini kebetulan sama ini, tahunnya sama ini. Atau kalau enggak ini karena sama dia mungkin membacanya juga sama. Ini sama-sama kolaborasi tulisan saya sih. Nah, saya di sana sini ambil untuk yang artikel ini aja deh. Misalnya ini ya, yang kita tambahkan. Oke, saya masih lupa di sini. Misalnya di sini. Nah,
Nah, ini kenapa tidak apa namanya, tidak kebalik namanya ya. Coba kita cek. Nah, di Mendeley ini seringkali memang dia otomatis ya, otomatis untuk membalik nama. Jadi kalau di daftar pustaka itu kan nama belakang, kemudian koma gitu, baru nama pertama gitu ya. Nah, kadang-kadang juga teman-teman juga perlu cek di sini. Nah, kenapa nama saya nggak kebalik di sini? Ini masih nama lengkap gitu ya. Mari kita cek di Mendeley-nya. Rupanya di sini tidak dibalik ya teman-teman ya. Maka caranya ya kita pakai manual gitu. Nah, pakai manual, oke ya. Apakah berhasil? Coba kita lihat. Coba kita lihat, refresh dulu. Nah, teman-teman berhasil ya teman-teman ya. Nah, jadi perlu saya katakan juga bahwa Mendeley ini bukan satu-satunya apa namanya aplikasi yang selalu benar gitu ya. Makanya kita perlu cek. Kadang-kadang juga nama jurnal misalnya, ini dia tidak sesuai, dia tidak membaca yang di nama ini. Kadang-kadang dia membaca yang lain. Nah, kita juga perlu cek. Jadi ketika kita sudah import file begitu, kita juga perlu cek kelengkapannya. Apakah sudah lengkap? Jangan-jangan tahunnya ini beda, bacanya beda ini. Yang dibaca mungkin angka lain. Nah, itu artinya bahwa MND tidak selalu benar. Nah, itu ya. Jadi tetap kalian cek, kemudian mungkin nanti keteraturan di apa namanya di penulisan uh, kapital atau kecilnya. Misalnya kalau di aturan deskripsi misalnya untuk nama judul harus kapital setiap kata pertama. Nah, kita juga perlu cek misalnya gitu ya. Kita perlu edit begitu. Kita semuanya intinya semuanya kita atur, kita edit ulang, kita lihat supaya teratur gitu ya. Oke, ketika sudah oke baru kita refresh. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Itu. Jadi coba saya jelaskan sekali lagi. Ketika kita nanti membuat daftar pustaka, tidak perlu kita mengetik secara manual gitu ya. Kita pakai alat Mendeley ini, otomatis apa yang kita kutip nanti akan daftar pustakanya akan jadi sendiri. Saya sarankan kalau mengutip benar-benar itu kalimatnya sama, benar-benar harus pakai tanda kutip teman-teman. Karena supaya tidak dikatakan plagiat gitu ya. Nah, kali kalau Anda mau memparafrase, nah itu tidak perlu buat tanda kutip, tidak masalah gitu ya. Oke, kita sudah coba tadi untuk membuat kutipan dan membuat daftar pustaka. Ini rasanya yang paling penting. Oh ya teman-teman, di Mendeley ini juga menyediakan beberapa style. Mungkin salah satu format tertentu dia pakai format, misalnya kita kan di sini ada banyak nih, ada EPE, ada IEEE, IEEE, dan yang lain. Nah, tergantung permintaan teman-teman. Nah, kalau di format skripsi teman-teman mungkin ada aturan harus pakai apa ya? Mungkin ini ya, yang kan otomatis seperti ini. Nah, jadi dia bukan dalam kurung tapi titik gitu ya. Tinggal kita pilih saja. Nah, dan seperti ini juga bisa jadi tergantung dengan aturan format yang ada di apa namanya aturan panduan format skripsi Anda. Nah, kalau saya biasanya pakai yang ini, yang Psikologi Association APA. Biasanya ini kalau jurnal-jurnal biasanya pakai yang ini. Pada umumnya seperti jadi ini akan formatnya akan berbeda. Memang tidak apa namanya tidak tidak selalu ada ini ya aturan, kadang-kadang juga ya, dan kebebasan kita ya. Tapi kalau saya biasanya pakai yang ini. Jadi itu nama, kemudian tahunnya di dalam kurung, kemudian nama judul dan seterusnya gitu ya. Itu untuk membuat kutipan dan daftar pustaka. Nah ini
Cara meletakkan kutipan pada MS Word. Ini sama sebenarnya tadi teman-teman ya. Cara ini juga sama sebenarnya. Misalnya kita coba ulang. Ketika kita ini ya, kita misalnya hapus ya, aktif manual. Kita pilih insert citasi. Bentar. Ya, sebentar. Tidak berhasil ya teman-teman. Oke, rupanya nggak berhasil. Oke, cara yang pertama tadi, langsung saja insert, kemudian kita cari artikelnya, misalnya ini gitu tadi ya, ya akan otomatis gitu. Oke, oke teman-teman ya, jadi caranya nanti mudah, teman-teman bisa coba sendiri. Sini materinya juga ada, kemudian ini juga hasilnya tadi kita sudah satu paket tadi, kita sudah membuat kutipan ini, ada 3 gitu. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Nah, sudah daftar pustaka tadi sudah ya. Nah, ini kita membuat grup Mendeley. Coba kita akan membuat grup. Nah, membuat grup ini kita larinya akan ke yang Mendeley web, teman-teman ya. Oke, kita di sini. Untuk yang web importer belum berhasil, coba nanti kita coba lagi sebelum sesi berakhir nanti. Oke, teman-teman, coba nanti Anda buka web di Mendeley webnya atau Mendeley online, gitu ya. Sebentar, ini sampai. Bentar ya, sedang. Oke, kita akan coba membuat grup melalui Mendeley online ya. Nah, kita masuk di menu utama, kemudian kita masuk di grup gitu, dipilih menu grup. Nah, misalnya nih tadi keperluannya ketika kita mungkin akan mungkin diskusi kelompok misalnya ya dalam sebuah apa ya mungkin makalah gitu ya, membuat makalah gitu, kita mungkin 2 sampai 3 orang gitu, kita membuat grup, kita mau pakai Mendeley nih. Hanya grup misalnya makalah apa ya? Makalah misalnya makalah Pancasila misalnya ya. Ini sebagai contoh aja ya misalnya ya. Hanya ini grup ini tugas menyelesaikan tugas apa gitu. Nah, kita pilih kita disiplinnya misalnya saya coba Pancasila mungkin masuk yang ini. Nah, kita tinggal pilih, saya sarankan untuk yang ini. Kita nanti bisa sharing juga PDF-nya. Kita buat kita pilih create gitu ya. Apakah berhasil? Apakah berhasil? Coba, ada gangguan? Pancasila, oke, misalnya ABCD. Oke, coba apa kita berhasil? Coba kita pilih di sini sinkronisasi. Dan teman-teman sedang proses ya ini ya. Oke, rupanya
belum masuk ya. Kita sinkronisasi belum masuk rupanya teman-teman. Oh, ternyata tidak berhasil. Tidak masalah apa ini. Harusnya bisa ya teman-teman ya. Ketika kita sudah pilih create begitu, otomatis harusnya bisa. Nah, ini bisa, baru bisa. Rupanya harus dicoba berkali-kali ya teman-teman ya. Oke. Nah, misalnya di sini Anda mau mengundang teman Anda nih. Misalnya saya punya untuk teman kelompok kita, misalnya ada si A, si B, si C gitu ya. Nah, caranya biasa kita mengundang begitu, klik saja. Nah, klik emailnya, misalnya alamatnya email siapa. Nah, nanti akan, kalau dia sudah pakai Mendeley, dia akan otomatis ada undangan. Kemudian untuk minta bergabung biasa, nanti coba teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, ini kebetulan saya juga pernah coba juga membuat grup, nama grupnya, nah ini saya pernah coba buat gitu ya, itu ada anggotanya itu, bentar, ada 3 orang dengan saya gitu ya. Nah, kita di sini bisa sharing dokumen misalnya. Kita pilih dokumen begitu. Nah, ini beberapa artikel yang sudah saya share ke teman saya. Jadi teman-teman bisa share artikel ini ke teman yang lain. Chat saja, kemudian mungkin kita bisa ini ya, klik satu misalnya, drag saja, kita coba ya. Hanya belum bisa, kita pilih manual biasa. Nah, kita coba, saya punya artikel gitu, open. Nah, saya akan share satu artikel ini ke teman saya. Kemudian kita pilih down saja begitu. Nah, dia akan otomatis ada di sini. Nah, teman-teman yang lain yang tadi yang member, anggota ini bisa dia download materinya. Nah, ini bisa kita pakai untuk misalnya, nih, misalnya mau tahu nih, coba sih artikel kamu yang kamu baca apa aja sih? Nah, share dong. Nah, kalian bisa share artikel-artikel, misalnya untuk pembimbing skripsi ya, nah, bisa pakai ini. Jadi, salah satu juga alternatif dipakai untuk share eh, apa namanya file elektronik gitu ya. Oke, Anda sudah belajar membuat share dokumen, tadi sudah, nanti Anda coba baca sendiri, coba sendiri, karena ini rasanya kalau nggak mencoba masih bingung gitu ya, masih tidak akan apa namanya, masih hanya bayangan saja gitu ya. Nah, saya juga masih penasaran tadi yang untuk yang apa namanya, yang web importer tadi, coba coba kita coba. Kalau misalnya ini masih belum berhasil, ya nanti coba kita belajar lagi. Satu lagi coba tadi untuk yang web importer ya. Saya masih penasaran begitu. Harusnya sudah bisa teman-teman. Karena ketika kita sudah install begini, kita sudah di Chrome juga sudah ada. Nah, ini sudah ada artinya. Hapus dari Chrome artinya sudah ada di Chrome kita. Tapi kurang tahu juga apakah mungkin Chrome saya memang belum di-upgrade gitu ya. Nah, harusnya ketika tadi sudah berhasil, nah ketika dia sudah berhasil membuat web importer gitu ya, langsung ketika kita praktek, misalnya nih, tadi yang saya pilih tadi Kompas gitu ya, dia akan otomatis, bentar, saya masih penasaran.
Misalnya saya pilih Kompas tadi, ini kita coba ya, kalau kita masih belum berhasil, ya nanti ya mohon maaf nanti apakah memang Chrome saya belum di-upgrade gitu ya. Harusnya sudah bisa teman-teman. Misalnya kita pilih satu ya, misalnya artikel tadi yang misalnya ini. Nah, harusnya sudah bisa di sini. Tapi katanya kita double klik belum berhasil gitu ya. Karena sudah ada web importer di sini. Mendeley web importer. Ekstensi. Sudah bisa harusnya. Atau coba saya ulang lagi ya. Saya akan remove dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Kita coba lagi sekali lagi. Kalau misalnya belum nggak berhasil, tapi mungkin bisa jadi ada kendala atau mungkin grup saya belum di-upgrade gitu ya. Harusnya sudah bisa. Karena kemarin sebelum sebelum apa namanya jauh-jauh hari sebelum ini saya coba bisa. Install web importer, kita coba lagi, kemudian kita pilih ini, web, tambahkan di Chrome, add extension, tambahkan di Chrome. Nah, rupanya belum berhasil teman-teman ya. Jadi nanti coba teman-teman dicoba pakai komputer sendiri. Jadi saya jelaskan sekali lagi, paling tidak nanti ketika Anda sudah melakukan web importer tadi, jadi fungsinya ini adalah, ini akan membaca URL yang ada di komputer Anda gitu ya. Jadi misalnya nih, saya buka mungkin jurnal gini ya, jurnal. Kemudian nanti di sini akan ada, ketika diklik, itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini ada apa namanya, ada pilihan. Jadi webpack mana yang akan Anda pilih, kemudian Anda pilih centang, kemudian pilih add. Nah, ya nanti akan otomatis seperti ini, seperti yang ini. Seperti nanti di apa namanya di data kita atau di folder kita, nanti dia akan otomatis masuk di sini teman-teman. Jadi nanti linknya termasuk ada linknya, karena nanti kan bentuknya kan itu mungkin berita gitu ya, berita atau majalah gitu ya. Nanti dia akan link URL-nya ini dia akan otomatis di sini akan masuk. Jadi fungsi dari web importer tadi, web importer ini tadi fungsinya adalah untuk mengambil metadata dari web yang sedang kita buka. Jadi termasuk nanti penulisnya pun juga iya. Penulis ini, kemudian tahunnya juga, kemudian URL linknya itu akan otomatis. Dia kan masuk di perpustakaan kita, di apa namanya, di library kita. Nah itu untuk web importer. Cuma nanti teman-teman coba sendiri, saya juga kurang tahu ini. Atau mungkin perlu di-upgrade dulu, Chrome saya juga kurang tahu. Karena kemarin jauh-jauh hari sebelum ada fitur ini saya coba bisa gitu ya. Oke, oke. Rasanya itu saja teman-teman. Paling tidak Anda sudah belajar 12 12 apa namanya dasar main dari tadi mendaftar, kemudian
sampai pada share dokumen. Sekali lagi saya mohon maaf untuk yang web importer tadi belum berhasil. Cuma ini teman-teman coba sendiri, sudah kami kasih caranya begitu ya. Semoga nanti teman-teman bisa coba sendiri dan berhasil. Rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa akhir kata bahwa tulisan Anda itu sebenarnya mencerminkan bahwa kalau saya katakan sih kualitas diri Anda. Ketika Anda menulis dengan baik, termasuk juga mengikuti format yang baik dari halaman cover sampai daftar pustaka. Ketika Anda benar-benar membuat tulisan itu dengan baik, termasuk pengutipan, itu sebenarnya mencerminkan bahwa kalau kita benar-benar benar-benar mempunyai kualitas diri yang baik. Kalau jadi kualitas penulisan yang baik itu mencerminkan kualitas diri yang baik, kurang lebih seperti itu. Dan pesan saya, aplikasi Mendeley ini dapat dipakai supaya penulisan Anda lebih baik, kemudian lebih teratur penulisan daftar pustakanya, dan tentu saja akan mempercepat waktu penulisan. Maksudnya kinerja, jadi tidak perlu membuat daftar pustaka secara manual, tapi juga bisa membuat daftar pustaka secara secara otomatis gitu ya. Dan tentunya fungsi-fungsi yang lain juga ada.